Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana terus melimpahkan rahmat-Nya, nikmat-Nya kepada kita. Semoga kita umat yang paling bersyukur kepada-Nya. Selanjutnya salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad yang insyaallah telah kita akan mendapat syafaat. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ustaz, Bapak yang Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita mulai pengajian kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خاتم النبيين لا نبي بعد. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Bismillahirrahmanirrahim. فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Bapak-bapak, ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, kembali mari kita sama-sama mengucapkan puji kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah rabbil alamin, sebagai ungkapan syukur atas segala limpahan nikmat rahmat-Nya yang tidak pernah mampu kita hitung baik jumlah maupun nilainya. Mudah-mudahan dengan kesyukuran kita, kiranya Allah Subhanahu wa taala sudi menambah, menumbuhkan, mengembangkan nikmat-nikmat rahmat-rahmat yang telah kita terima, menjadikan nikmat-nikmat rahmat-rahmat di masa yang akan datang. Dunia ini adalah tempat persinggahan dan pasti akan kita tinggalkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diterima Allah Subhanahu wa taala dengan baik dan ditempatkannya di dalam surga Jannatul A'im sebagai balasan atas kesyukuran kita kepada nikmat-nikmat rahmat-rahmat yang telah diberikannya selama kita hidup di dunia. Seiring dengan itu, salawat dan salam mari kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Mudah-mudahan selawat yang selalu kita kumandangkan setiap hari di berbagai kesempatan dapat menjadi suatu ikhtiar kita untuk mencatatkan diri kita masing-masing sebagai orang yang akan mendapatkan syafaat beliau baik dunia maupun akhirat.
akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu jemaah salat maghrib yang rahmati Allah. Sambungan kajian kita yang lalu dengan judul pokoknya adalah persoalan roh, summa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah qalilan ma tashkurun. Aqidah ada yang menafsirkan sebagai qalbu, ada yang menafsirkan sebagai akal, dan ada juga tafsir yang mengatakan itu adalah rasa. Tapi dia adalah bagian spiritual, bagian batiniah yang ada di dalam diri kita, yang di sana bersembunyi berbagai macam sifat yang hanya kita yang tahu di dalamnya. Inilah yang perlu kita kaji, ya, mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang berikhtiar untuk mensucikan apa yang ada di dalam hati. Tadi awal pertemuan kita tadi, mengawali pertemuan kita tadi, saya bacakan ya, surat Al-Insan ayat 8 sampai 9. Sebenarnya masih banyak hal-hal lain yang terdapat di dalam qalbu kita. Apa isinya di dalam akidah? Yang pertama isinya adalah iman nubuwah, iman yang dibawa sejak di alam roh. Sudah ada perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala, alastu bi rabbikum, apakah aku ini Tuhan kamu? Kita sudah menjawab semuanya. Qalu bala. Ini isi yang pertama ya, sebenarnya. Makanya anak-anak itu yang sampai umurnya barangkali kurang lebih 5 tahun atau 5 tahun lebih sedikit, tak pandai dia berbohong. Jujur, lurus, apa yang dilihatnya itulah yang disampaikan. Tak mau dia berbohong. Mengapa? Inilah fitrah itu sebenarnya. Maka Rasulullah mengatakan, kullu mauludun yuladu 'alal fitrah. Semua anak yang dilahirkan itu dalam keadaan suci, bersih. Yang membuat dia menjadi Yahudi atau Nasrani itu adalah kedua orang tuanya. Tidak hanya kedua orang tua, tapi adalah lingkungannya yang membuat dia menjadi engkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu satu yang perlu kita ingat, bahwa di dalam diri kita ada iman nubuwah. Semua sama manusia, tapi ketika di perjalanan baru ada penentangan, pengingkaran, ada yang jadi PKI, ada yang menjadi Nasrani, ada yang menjadi Yahudi. Itu di tengah jalan, tapi fitrahnya itu adalah sebenarnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, lalu di dalam itu apa lagi? Inilah yang kita kaji malam ini, yang kaitannya ya, bahwa kaitannya dengan salat, membersihkan qalbu, menumbuhkan iman, membasmi penyakit hati untuk menuju kesucian. Yang pertama, sifat yang mendampingi tabiat atau iman nubuwah yang muncul sendiri. Allah berikan juga di dalam diri kita, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada sifat yang baik, Allah mengilhamkan sifat kepada jiwa manusia itu. Ada yang sifat yang fasik, maka tak bisa kita mengatakan saya tak pernah berbuat dosa. Tak sanggup kita mengatakan itu. Tinggal besar kecilnya saja. Dan sifat ketakwaan, maka secara fitrahnya ada sifat baik, ada sifat fasik. Yang mana yang tumbuh? Inilah perlunya sebenarnya adanya pendidikan. Ya, maka Rasulullah bagaimana menumbuhkan ini? 7 tahun, 13 tahun Rasulullah itu hanya
menumbuhkan benih yang ada di dalam setiap diri manusia. Ibarat kalau kita menanam toge, cuman supaya tumbuh. Kalau udah tumbuhnya, insya Allah aman. Tapi kalau dia belum tumbuh, apakah dia bisa tumbuh atau tidak? Nah, jadi sifat ini dua. Kadang-kadang muncul sifat takwa, kadang-kadang muncul sifat kefasikan. Muncul silih berganti dari dalam diri kita. Makanya ada cara-cara. Jangan kita suka ke tempat-tempat yang berpotensi untuk maksiat tubuhnya. Tapi kalau di sini kan tak mungkin dia tumbuh. Nanti biasa kita mengingat Allah, mana mungkin dia tumbuh. Tapi kalau nanti pindah mediumnya, nah dia akan bisa tumbuh di sana. Di sinilah perlunya kekuatan iman untuk menangani. Dan jadi ada di dalam diri itu sifat tak baik. Ini ada. Yang kedua, di dalam kalbu itu tadi bisa juga ada sifat hati yang berpenyakit. Fi qulubihim maradun fazadahumullahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Dalam hati mereka itu ada penyakit, lalu ditambah Allah penyakit ini. Nah, ini disebutkan kepada orang-orang yang bersifat munafik. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka itu membohongi Allah dan membohongi orang-orang beriman. Ini situasi sekarang ini banyak itu terjadi. Allah dibohongnya, orang kita yang beriman pun dibohongnya, sehingga muncullah pembohong-pembohong. Situasi kita sekarang. Nah, kalau sudah muncul berbohong, setiap kali berbohong itu artinya penyakit itu bekerja. Kenapa dia berbohong? Karena penyakit dalam hati. Setiap kali dia berbohong itu artinya penyakit bertambah. Maka dalam ilmu statistika modern itu ada namanya serial correlation. Satu kesalahan itu tidak berdiri sendiri ya, tapi ada penyebabnya maka dia salah. Dan salah ini akan memunculkan kesalahan berikut. Maka dalam hadis Rasul mengatakan itu, jangan berbohong. Apabila kamu sekali berbohong, maka akan muncul bohong berikutnya. Ini luar biasa ya. Rasulullah tak pernah belajar statistik, tapi ilmu statistika modern itu mengatakan setiap kesalahan itu tidak independen. Nah, jadi kalau kita kaitkan dengan yang ingin membunuh Jabir, Ali Jabir, apakah dia sendiri? Kalau berdasarkan ilmu itu tidak sendiri. Ada X yang lain yang menyebabkan Y pelaku itu bertindak. Ya kalau tidak, kenapa bukan saya yang jadi tujuan? Kenapa tak jamaah di situ? Kalau memang gila. Tapi itu adalah X muncul nanti. Bisakah ini diredam? Sebenarnya tak bisa sampai ke akhirat. Makanya kejahatan itu sebenarnya sebagaimana disebutkan, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Berat sekali kita lihat dalam diri kita lihat. Ini kedua ya. Yang ketiga, hati manusia itu sebenarnya terpisah dengan dirinya, maka kita tak bisa mengendalikan hati kita kadang-kadang. Apa yang diingini hati dengan apa yang ingin diucapkan beda. Ibnu Athaillah dalam kitabnya Al-Hikam, di sana ada tentang zikir. Kadang-kadang antara mulut dengan hati tak sama. Mulut berzikir, hati tak kemana. Ini terutama dalam sholat banyak kita alami.
bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Masih lurus. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Masih belum kemana-mana, masih bulan. Begitu sampai waladhdallin. Ini habis ini ada bulan tadi kunci mobil terletak di luar. Ini kerja hati. Ya, tidak mudah. Maka yang mengendalikan hati itu hakikatnya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mendekat. Apa kata Allah? Wa'lamu annallaha yahulu bainal mar'i wa qalbi. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah membatasi antara manusia dan hati. Jadi Ibnu Athaillah tadi mengatakan lidah belum bersahabat dengan hati. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Nanti kita periksa masing-masing. Ini kan tak bisa ditunjukkan ini kan. Kalau misalnya kita belajar cara salat Allah, kenapa? Ini tak bisa. Masing-masing. Ya. Apa dalam hati kita? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini kan zikir untuk mencapai kepada fana. Ya, kalau nanti sampai kaji kita ke sana, insyaallah hanya ada satu yang wajib ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala. Yang lain ini termasuk kita tergantung kepada yang wajib itu. Kalau mau diadakan ada. Kalau tidak adakan kita tidak ada. Itulah kita zikirkan tadi habis salat. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulku wa lahul hamdu. Yuhyi wa yumiit. Menghidupkan dan mematikan. Mau dihidupkan yang kita hidup, mau dimatikan yang mati. Jadi ini menyangkut dengan COVID tadi. Disinilah akidah. Saya tanya kepada salah seorang dokter yang ahli di Sumatera Utara, Pak Dokter, bisa nggak dibuktikan seseorang yang diserang COVID meninggal itu hanya COVID saja? Atau tolong dibuat matriknya. Ada COVID, ada penyakit jantung, ada COVID, ada yang meninggal. Bisa nggak? Wah, tak bisa itu matrik. Berarti bukan COVID itu yang mematikan sebenarnya. Allah Subhanahu wa taala. Itu hakikatnya. Tapi apakah dengan begitu kita tak usah pakai masker? Ini ada pakai cuma berani sembilan. Jahil itu. Tadi saya katakan bisa paling ada yang pakai masker 5%. Main darah sudah lebih banyak. Tapi jahil, bodoh. Tak ada katanya COVID. Kenapa tak ada ilmu? Tak mau dia mendengarkan ilmu yang disampaikan orang yang ada pengetahuannya tentang itu. Ini kan pemerintah kan sudah apa namanya? Sudah linglung cemani mengatasi. Di samping linglung dia menentukan kebijakan. Kita pun, saya bilang, kena jahil dan tak mau kita mati. Kalau penyakit demam berdarah mudah, hostnya itu adalah nyamuk. Kita semprot dengan nyamuk, di lingkungan itu mati nyamuk, insya Allah selesai. Ini hostnya siapa? Manusia antar manusia. Jadi setiap pertemuan, setiap ada perkumpulan, pakailah masker. Apa itu? Ikhtiar. Berpahala itu kemudian itu ikhtiar, menjaga kesehatan, menjaga amanah roh yang masuk di dalam, yang sudah ditiupkan Allah di dalam diri kita supaya dia sehat. Kita jaga di badan kita, kita jaga di kesehatan kita. Kenapa? Ini amanah Allah. Ini kadang-kadang saya lihat agak enteng kan. Kawan saya Profesor Nambah Bakti ada satu lagi masuk rumah sakit Columbia. Semua kawan-kawannya dokter karena dia dosen di USU. Semua dokter itu tidak mengambil
apa namanya honor-honornya. Bayar obat sama tempat saja. Berapa harusnya? 170 juta. Baru bisa sehat. Saya bayangkan begitu. Jadi kan lebih baguslah kita mencegah. Walaupun ayat tadi apa itu terakhir. Kenapa? Takdir itu ada dua macam. Satu disebut dengan takdir mubrak yang sudah terjadi tak bisa diganggukan. Ada takdir mu'allaq. Yang mubrak tadi misalnya kita ini jadi laki-laki, takdir apa? Ibu sana jadi perempuan, bisa nggak kita ubah? Nggak bisa. Tak bisa kita ubah. Jadi laki-laki lah sampai nanti meninggal laki-laki, perempuan. Tak bisa. Tapi nasib, saya yakin kita itu bukan tinggal di sini. Ini hutan itu kita ada orang di sini. Dari ujung sana datang kemari, ujung sana datang kemari. Kaum Ansar kita itu, Muhajirin, kaum Muhajirin tidak dari situ. Kenapa kita pindah? Untuk mencari nasib. Dapat kerja sana, alhamdulillah bagus pekerjaan kita. Dicari, ada takdir itu dicari perusahaan kita. Tidak berpangku tangan, tidak hanya menunggu apa ditakdirkan Allah. Tak tahu kita itu. Jadi yuhi wa yumin itu ilmu Allah. Kapan terjadi itu sebenarnya kita tidak tahu. Apa yang terjadi di depan kita tak tahu. Nah, jadi dalam situasi begini memang ikhtiar kita itu perlu kita jadikan niat bahwa dalam pandemi COVID ini jangan kita ada berpikir sebagian, oh udahlah saya takut kepada Allah saja, saya tak takut dengan COVID. COVID itu ciptaan Allah. Sama dengan singa, ada singa di sini. Keluar, asal datang orang terkam. Singa itu makhluk yang besar, nampak. COVID makhluk yang kecil, tak nampak. Kalau ada orang dilihatnya singa itu, dia tak peduli, diterkam singa. Itu matinya bukan mati husnul khatimah, itu mati su'ul khatimah. Kenapa? Udah tahu dia itu hewan buas. Kenapa dia datang? Nah, kalau dia datang, ada dua kemungkinan. Pertama, dia bisa mengendalikan makhluk Allah itu. Mungkin imannya sudah tinggi sekali. Yang kedua, dia tidak tahu. Dia tidak tahu itu singa. Maka dia datang kan. Kalau tak tahu kita tidak tahu, kita rasa takut kan. Jadi orang yang tak tahu tak banyak rasa takutnya. Semakin banyak tahu, semakin banyak takut. Maka ulama itu rasa takutnya tinggi. Semakin takut. Kenapa? Takut berbuat salah, takut berbuat dosa. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sungguh yang paling takut kepada Allah itu adalah ulama. Siapa ulama itu? Orang yang takut kepada Allah. Itu nomor satu definisi. Bukan berceramah-ceramah itu juga ulama. Orang yang tak takut dia bicara itu hari ini begini, besok begini, itu tidak takut dia kepada Allah. Bertindak pada kehidupan dunia itu. Nah, jadi kita pegang itu. Ya. Nah, iman nubuah tadi ada 3 ya, penyakit dalam hati. Itu yang mau kita bersihkan. Lalu iman nubuah tadi kemana kaitannya? Ya. Dalam Quran disebut alastu bi rabbikum qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Allah bertanya, bukankah aku ini Tuhan kalian? Kita sudah menjawab pada saat itu, qalu bala, engkaulah Tuhan kami. Tuhan kami. Jadi alam roh kita sudah menjawab. Maka di ayat yang lain Allah menjelaskan, bagaimana kalau itu Tuhan kita? Bagaimana kita berhubungan?
innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa qimis salata bi dzikri. Sungguhnya aku ini Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ada Tuhan. Siapa yang bisa jadi Tuhan selain Allah? Itu yang di dalam hati kita tadi itu, yang mau ini, mau itu, mau ini, mau itu, yang sedikit tak mau banyak, itu bisa menjadi Tuhan. Afara'aita man ittakhadha ilahu hawa. Maka kalian tak perhatikan bahwa ada orang yang mempertuhankan hawa nafsu. Nah, ini kalau sudah menjadi Tuhan hawa nafsunya, dalam Quran dicontohkan itulah Fir'aun, laknatullah. Siapa pengikutnya? Siapa-siapa yang punya sifat seperti itu. Yang penting saya dapat menjadi wali kota misalnya, bayar. Yang membayar pun hawa nafsu, yang menerima pun hawa nafsu. Kalau sudah itu terjadi, maka akan lahirlah kezaliman yang disebabkan oleh hawa nafsu yang tidak pernah merasa kenyang. Kalau sudah kezaliman muncul, maka akan yang dirasakan adalah kesengsaraan. Tak pernah dia untuk membuat kebaikan. Itu nafsu. Apalagi masih banyak lagi yang lain. Ada matahari, mempertuhankan matahari. Ada yang mempertuhankan berhala. Tapi Allah katakan, akulah Tuhan, maka sembahlah. Bagaimana cara menyembahnya? Wa qimis salata, tegakkan salat untuk mengingatku. Jadi kuncinya tadi untuk membersihkan apa yang ada di dalam hati kita yang buruk-buruk itu. Sebenarnya sudah diberikan perangkat api salat untuk bersihkan. Nah, salat ini pun kalau kita telaah dalam Al-Quran ada dua kelompok. Ya. Yang pertama, salat itu salat yang benar. Ya, salat yang benar. Salat yang khusyuk. Dalam suratul Mu'minun disebutkan di sana, beruntunglah orang beriman. Jadi orang beriman ini beruntung. Cuma kita tak tahu kita kenapa keuntungannya. Karena kita ukuran untung rugi itu masuk alam pikiran materialistik, tidak kepada sesuatu yang non materialistik. Keuntungan. Apa kata Allah keuntungan? Pertama katanya, salat orang itu khusyuk, ya, menjauhkan diri dari perbuatan perkataan yang tidak berguna. Jadi kalau dalam salat kita berbicara itu memang harus hati-hati. Ya. Kemudian apa kata mereka dalam Quran itu, mereka itu menunaikan zakat. Jadi kalau sudah ada harta kita, orang yang sholat itu biasanya menunaikan zakat. Jadi kalau ada sholat rajin tapi tidak menunaikan zakat, ini masih belum sempurna sholat. Kemudian menjaga kehormatannya, kecuali kepada istri-istri mereka. Kemudian tidak melampaui batas, memelihara amanah. Jadi kalau sekarang ini kita lihat amanah itu suka-suka saja. Ya, kemarin ada postingan dari Pak Dahlan Iskan, harga minyak bahan bakar itu sekarang hanya sekitar tak sampai 2.000-an per liter. Tapi kita berapa kita sekarang? 6.000, 7.200. Gitu, Pak. Malaysia sudah 5 kali turun. Untuk apa? Untuk mesejahterakan kita. Kita bertahan itu. Bayangkan itu. Apa itu? Pencurian. Mengapa itu terjadi? Inilah jawabannya. Tidak amanah.
Sudah mahal itu, rugi pula itu Pertamina. Coba bayangkan, ya Allah. Kemarin hari Rabu itu saya berdiskusi dengan ada tim dari Lemhanas masalah perkebunan. Gimana kita untuk melakukan sustainabilitas kelapa sawit. Saya minta sebagai pembicara pertama. Kalau ilmu sainsnya oke lah. Terakhir, dunia ketiga, untuk sustainabilitas ini yang merusak biasanya akhlak manusia. Bapak bisa bayangkan, saya tak bisa saya bayangkan cerita. PTPN seluruhnya berutang 61,2 triliun. Padahal Bapak bisa cek ke lapangan. Pergi Bapak ke pabrik. Itu 60 ton per jam. Menghasilkan CPU 60 ton per jam kali 24 jam kalikan berapa ratus pabrik itu. Rasanya tak masuk akal kalau rugi. Tak masuk akal saja. Begitu juga Pertamina. Nah sekarang yang buat rugi ini siapa? Inilah yang tidak amanah. Kenapa? Saya bilang kebetulan ada mahasiswa saya yang jadi hebat-hebat mereka. Kok bisa rugi? Kalian bisa bikin rumah bertingkat-tingkat, bermacam-macam bentuknya. Kok kebunnya rugi? Tak usah. Ada satu orang. Ini bang katanya macam sapi perahan saja ini. Itu dari hati itu. Inilah sebabnya itu jawabannya. Salatnya dipertanyakan. Kemudian janjinya memelihara salat. Nah mereka inilah sebenarnya yang mewarisi surga. Dunia sebentar kan. Saya udah 60 tahun saya tunggu Allah pendeknya lah umur kehidupannya setelah dijalani. Dulu masih kita kecil kita lihat orang yang umur 40 tahun, maka tua kan dia 40. Sekarang kita sudah 60, pendek umur. Sampai saya katakan yang penting di Lemhanas itu kalau perlu dibuka satu bagian khusus pengkajian tasawuf. Siapa jamaahnya? Itulah pejabat-pejabat, calon-calon pejabat ini harus di training dulu apa arti dunia. Kalau tidak, jangan cerita kita untuk melakukan sustainabilitas, untuk melakukan keberlanjutan. Ya siapa yang dapat, siapa yang tidak, hancur. Jadi sama kita macam zaman Belanda dulu. Pemilik kebun itu adalah orang Belanda. Kita adalah pekerjanya, hasilnya dibawa ke negara masing-masing. Saat ini pemilik kebun itu adalah Cina, pekerja kebun itu orang kita, hasilnya di mana? Disimpannya di Singapura. Saya tahu betul karena tahun 1999 saya ditawarkan untuk menjadi salah seorang kepala divisi di sebuah perusahaan. Ini amanah, kuncinya ini soal ini. Ya, saya katakan begitu supaya kalau ini tak bisa diperbaiki akhlak manusia dan kita harap akan terjadi keadilan. Nah ini satu soal yang khusus. Yang kedua, ada tabiat manusia ini dalam hati tadi, ya, tetap dalam hati. Apa itu kita? Suka berkumpul dengan orang-orang yang membelakangi agama. Jadi, kalau ada orang suka seperti itu, berkumpul di mana, diskotik, pergaulannya seperti itu, nah itu hati-hati. Ya. Kemudian apa? Mengumpulkan harta benda lalu menyimpannya. Tidak disedekahkan, tidak diinfakkan, tidak dizakatkan, kumpul saja. Ya. Ini banyak ini sekarang. Ya. Kemudian ada bersifat keluh kesah, kikir. Aduh, susah kali. Tapi peliknya subhanallah banyak harta. Nah, kalau ada itu tabiat di dalam hati, itu hati-hati. Nah, kalau ditimpa kesusahan, berkeluh kesah. Ini susah kali ini, ya, nah, berkeluh kesah. Tapi kalau dia mendapatkan sesuatu kikir, nah, jadi bapak dan ibu jemaah
sekalian, dengan perjalanan hidup kita sudah banyak yang bisa kita pelajari. Kalau kita mendapatkan rezeki misalnya, oh alhamdulillah dapat 10 juta misalnya. Sebelum dapat 10 juta itu banyak. Setelah dapat jadi sedikit ya. Kenapa? Kalau ada sifat kikir di dalamnya. Kalau dulu kita mengatakan kalau dapat rezeki syukur, betul. Gak bisa dicoba, buat eksperimen. Saya sudah banyak berinteraksi persoalan yang sebelumnya. Kita kasih, coba-coba aja. Tak bisa ditambah lagi. Coba. Artinya apa? Begitu diberikan, muncul sifat tamak. Ya, rezeki itu dapat tanpa usaha apa-apa, muncul tamak, kurang banyak. Masya Allah, ini satu lagi, begitu dapat rezeki itu berat keluar, muncul sifat kikir. Ada yang kita harapkan apa? Begitu dapat rezeki, apapun bentuk rezeki itu, muncul sifat syukur, infakkan sebagian, sedekahkan sebagian, zakatkan sebagian. Inilah yang awal tausiah kita setiap saat selalu saya ingatkan. Ditumbuhkan Allah, bertambah. Apa tambahannya? Dapat uang 10 juta ditambah dengan satu ibadah, misalnya zakat. Tambah lagi satu ibadah sedekah. Tambah lagi satu ibadah, misalnya memberikan menyantuni anak yatim. Dari uangnya 10 juta muncul ibadah-ibadah yang lain. Jadi sholat tidak berdiri sendiri. Tapi yang di awal tadi, begitu dapat 10 juta, muncul sifat kikir, muncul sifat tamak. Ini sebenarnya adalah ukuran untuk deteksi kita apa yang ada di dalam qalbu kita. Makanya ujung ayat itu, qalilan ma tashkurun, sedikit sekali orang yang bersyukur. Syukur apa? Syukur Allah sudah menghidupkan, meniupkan roh hidup kita. Syukur kita diberikan Allah penglihatan sehat. Syukur kita diberikan Allah pendengaran. Syukur kita bisa merasakan segala sesuatu. Tapi kata Allah, qalilan ma tashkurun, sedikit kali yang bersyukur. Ya. Bukan banyak. Jadi makanya Rasul pernah berdoa, Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku orang yang sedikit, bukan yang banyak. Kalau orang politik penting banyak orang untuk dia sendiri. Kalau para ustaz ulama dia sendiri untuk orang banyak. Nah ini lagi ya, untuk orang banyak. Kalau orang politik orang banyak untuk dia sendiri, pilih langsung. Wah, pilih habis itu ditopong gitu. Nah ya, itu sholat ya. Ini sholat. Walaupun demikian sifat tadi an-nuru itu, kecuali kata orang yang melaksanakan sholat secara terus-menerus untuk menghilangkan sifat-sifat yang buruk. Ini sholat yang disebut dengan sholat alladzina hum ala sholatihim da'imun, sholat da'imun. Nah, kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang paling tinggi nilainya, salat mencegah kemungkaran. Maka sudah sampai tahap ini. Salat itu mencegah kemungkaran. Qimis salat, inna salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Sungguh salat itu, tegakkanlah salat, sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Kita renung-renung. Ini yang koruptor itu, kalau yang dari orang Islam dia berkali sholat juga, sholatnya haji, umrah mungkin lebih dari 1 kali, karena banyak lebih.
Tapi mengapa dia lakukan? Mengapa dia lakukan ini? Berarti salat ini nanti ada disebutkan di bawah. Apakah betul salat ini dikelola oleh kaum liberal? Ini kita hati-hati. Kaum liberal mengatakan untuk aku salat bersihkan dua hati. Ini hati-hati juga kita. Akhirnya apa? Tak salat orang di semua. Tadi yang dinasihati oleh Ibn Athaillah, salat saja, zikir saja. Nanti lama-lama dia akan menjadi satu antara lidah dengan hati. Kalau sudah bersih dia nanti, maka lidah dan hati itu akan bersatu. Makanya semakin lama semakin takut kita kalau mengikuti terus pengajian. Dan masuk ke ini ada sholat yang sia-sia, kita lanjutkan insyaallah teman yang akan datang. Apa itu sholat sahur lalai? Sholat Nabi lalai. Kemudian ada sholat orang munafik. Sholat juga ada, dan munafik. Ini banyak Islam yang membunuh imam dari munafik itu. Ngeri munafik. Munafik itu tak tahu kita. Kalau kafir jelas di luar masjidnya pasti tak masuk. Tapi kalau munafik bisa dia di samping kita. Teguh Umar itu pahlawan Aceh itu, kenapa dia bisa dapat ditangkap oleh Belanda? Karena ada pengkhianat munafik. Maka munafik dan Nabi itu bernampak langsung bunuh dia. Tak bisa dia disimpan. Nah itulah barangkali. Nah yang ketiga ada sholat hanya bermain-main saja, bersiul-siul saja. Imam tak ada kemana-mana, tak ada kerja, baru sholat. Nah ini apa perlu ditingkatkan, diperbaiki terus. Bukan sempurna kali yang bicara di sholatnya belum tentu, Pak. Tapi kita berusaha meningkatkan. Allahu Akbar. Di luar dengan dia sangat sholat punya perilaku sikap batiniah yang sama. Kenapa Allah katakan fantasyiru fil ard? Kalau sudah selesai sholat, fantasyiru fil ard, silakan keluar ke muka bumi cari. Wa bataku min fadlillah, cari karunia Allah. Tapi ingat walikullah, ingat kepada Allah. Saya berikan zikir di luar sholat supaya apa? La'allakum tuflihun, supaya kamu menjadi orang yang benar. Nah itu barangkali kaji kita. Maka di awal ayat tadi qad aflaha man zakkaha, maka sifat-sifat yang tadi kita bersihkan dengan berzikir melalui salat itu. Ya, insyaallah kesucian akan dapat kita capai dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Barangkali demikian kajian kita pada hari ini, malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk membersihkan, membasmi penyakit hati, menumbuhkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa a'udzu bika min 'ilmin la yanfa', innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma ja'al hadha jam'ana marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wahdina ya Allah ila siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin wasyuhada was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi